Aku penasaran kenapa ya perempuan itu sering merasa terancam sama perempuan lain. Karena pada akhirnya her winning is not your losing. Kesuksesan perempuan lain itu nggak mengambil apapun dari kamu kok, nggak merebut apapun dari kamu dan nggak mengurangi kesempatan kamu. Take care of yourself so you don't become bitter to others who take care of themselves. Karena kalau kita nggak pernah benar-benar ngurus diri kita sendiri, ngisi gelas kita sendiri, kita bakal gampang banget ngerasa jealous atau bitter sama perempuan lain yang lagi ngurus dirinya. Hello everyone, welcome back to your favorite virtual bestie. Exactly. Genius guys. Oke, jadi hari ini aku pengen bahas sesuatu yang sebenarnya aku udah sadar hal ini dari 3 bulan lalu, tapi aku baru pengen ngomongin di YouTube karena aku baru sempet research lagi dan nanya-nanya lagi. Ini aku doang gak sih yang ngerasain ini atau beberapa temen aku juga pernah merasakannya? Atau orang-orang di social media juga bahkan pernah ngalaminnya. Jadi setelah aku research dan aku lihat-lihat lagi, oke, I wanna talk about it here. Okay, let's dive in. Dulu aku gak sadar entah gimana caranya aku diajarin buat takut sama perempuan lain yang lebih dari aku. Dan aku mau garis bawahi dari awal kalau ini bukan sesuatu yang diajarkan secara langsung atau kayak orang bilang tiba-tiba, hey kamu harus takut sama perempuan yang lebih keren dari kamu, lebih apapun dari kamu, lebih cantik, lebih pintar, lebih berprestasi dan lain-lain. No, gak ada yang pernah bilang kayak gitu ke aku secara langsung dan ya bilang aku harus takut sama perempuan lain. No, ini lebih ke sesuatu yang pelan-pelan masuk tanpa aku notice dari omongan-omongan orang yang pernah aku dengar di sekitar aku, sesuatu yang aku konsumsi atau hal-hal kecil yang sebenarnya kelihatannya biasa aja atau kedengarannya biasa aja tapi ternyata ini ngasih impact ini ke aku. Itu semua ngasih impact ini ke aku. Coba deh inget-inget seberapa sering kamu dengar komentar ini atau dengar kalimat ini. Dia cantik ya tapi, dia pintar ya tapi sombong. Apapun itu pokoknya selalu ada tapi di belakangnya. Selalu ada perasaan lain atau sesuatu yang nyusul di belakang yang bikin kita gak bisa pure admire atau pure mengagumi perempuan lain itu aja. Perempuan atau siapapun yang lagi kita bicarakan tanpa ada rasa lain yang mengikuti. Dan aku baru sadar kalau aku internalize itu banget. Tiap kali aku lihat perempuan yang lebih cantik, lebih pintar, pokoknya yang kelihatan punya segalanya, reaksi pertama aku itu bukan kagum. Ya, bukan kayak wow she's smart, she's pretty, she's cool. No, nggak kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu yang nggak nyaman duluan, justru kayak ada ancaman rasanya. Kayak somehow kesuksesan dia itu ngurangin sesuatu dari aku atau mengambil sesuatu dari aku. Padahal kalau dipikir-pikir lagi tuh nggak masuk akal sama sekali kan. Kecantikan dia nggak ngurangin kecantikan aku, kesuksesan dia nggak ngurangin kesempatan aku atau ngambil kesempatan aku. Yang lebih parahnya lagi aku nggak sadarin itu sebagai kompetisi waktu itu. Aku cuma ngerasa nggak suka sama orang tertentu dan nggak bisa ngejelasin juga kenapa nggak sukanya, nggak bisa explain kenapa aku nggak suka dia. Dan aku merasa itu normal. Dan ternyata banyak juga perempuan di luar sana yang gak jarang downplay atau menjatuhkan perempuan lain secara sadar atau secara sengaja. Setelah aku menghabiskan waktu aku cukup banyak untuk scrolling komentar-komentar perempuan lain di postingan perempuan-perempuan yang berhasil mencapai sesuatu atau perempuan-perempuan yang sedang bahagia aja, sedang nge-share apapun atau momen-momen yang membuat dia happy, itu gak jarang ada komen-komen yang secara sadar menjatuhkan. Kayak happy kayak gitu paling bentar doang, atau yang paling sering kalian dengar mungkin nanti juga akan pret pada waktunya dan lain-lain ketika ada orang lain yang share kebahagiaannya. Aku gak ngerti apa maksudnya dari orang-orang yang suka komentar-komentar negatif ke postingan orang lain yang lagi happy atau lagi share momen-momen yang bahagia atau bikin dia senang aja. Aku gak ngerti apakah ini bentuk dari mereka untuk menutupi kekurangannya biar rasanya seimbang aja sama apa yang lagi dia insecurein sama insecurity dia. Klasik banget kan kalau dipikir-pikir lagi sekarang. Dan di sini aku nggak malu untuk admit kalau aku pernah merasakan itu. Kalau aku merasa terancam sama perempuan lain yang kelihatannya lebih dari aku. Makanya setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata ini bukan perasaan yang aku sendiri doang yang merasakan atau berpikir seperti ini. Ternyata banyak perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih belum sadar kalau dia menyimpan atau percaya sama hal ini, tapi let's talk about it here. Karena ternyata kita semua tumbuh di lingkungan yang somehow framing perempuan lain itu sebagai rival. Mungkin gak kita semua, mungkin ada beberapa yang tidak, tapi hampir mostly semua dari kita seperti itu. Melihat tren-tren di luar sana yang secara tidak sadar saling menjatuhkan perempuan lain, atau melihat betapa seringnya sesama perempuan itu berantem di social media. Bahkan kadang pemicunya itu sekecil perbedaan style atau outfit. I don't know. I have no words. Oke, back to topic. Kenapa tadi aku bilang somehow kita tumbuh di lingkungan yang framing perempuan lain itu sebagai rival? Pernah gak sih atau kamu ngerasa gak sih banyak banget film-film dari kecil yang kita tonton dari kecil itu selalu ada mean girl-nya. Selalu ada perempuan jahatnya. Tapi perempuan jahatnya itu seringkali
populer, dan nanti perempuan yang tersakiti itu perempuan yang pintar tapi looknya biasa aja. Banyak banget film-film yang kayak gitu dan kita tumbuh bersama itu semua. Atau bahkan aku ingat selalu ada ibu tiri yang jahat sama anak tiri perempuan yang lebih cantik. Ada juga ratu yang sampai rela nyuruh orang cuma gara-gara ada yang bilang kalau dia itu the fairest of them all. Karena ratunya merasa tersaingi dan terancam kalau ada yang lebih cantik dan lebih wah dari si ratu itu. Dan dari situ aku sadar dari kecil kita udah mengonsumsi atau udah disuapin cerita-cerita bahwa dua perempuan itu nggak bisa sama-sama bersinar di ruang yang sama, di waktu yang sama. Pokoknya harus ada yang kalah dan ada yang menang. Belum lagi soal gosip di sekolah yang seringnya selalu soal perempuan. Atau bahkan kamu pernah gak sih dengar pujian atau komplimen, atau bahkan kamu sendiri yang nerima komplimennya, yang sering kali datang dalam bentuk comparison sebenarnya, atau perbandingan. Kayak, kamu tuh beda ya sama cewek-cewek lain, kamu tuh beda deh sama cewek-cewek lain. Pernah dengar pujian itu atau bahkan kamu sendiri pernah nerima itu. Dan mungkin dulu waktu SD atau SMP kita senang dengernya. Wah iya ya, aku beda dari cewek-cewek lain, like I'm cooler and anything. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kenapa? Kenapa harus seperti itu? Like, what do you mean? Buat aku sekarang, that's not a compliment. Bahkan dari dulu mungkin seharusnya ketika kita udah lebih bisa berpikir secara kritis dan sadar dan aware, itu bukan compliment. Kenapa juga harus dibanding-bandingkan gitu loh, kayak bisa gak sih muji aja? Karena setelah aku pikirkan, what you mean aku beda? Ya, what you mean? Karena semua cewek yang aku kenal itu literally that girl. Gorgeous, smart, beauty inside out, lovely, kind, fun to be around, dan tipe orang yang ketika ada dia, aku senang aja, bikin ruangan lebih hangat gitu rasanya, lebih bright. Itu sebenarnya insult buat dua pihak sekaligus, buat aku dan buat semua perempuan yang aku kenal, atau buat semua perempuan yang dibandingin sama aku. Karena aku yakin mereka semua dan kita semua punya keunikan atau kelebihan atau apapun yang kita banggakan masing-masing. And we are different, it's totally normal. Gak semua perempuan di dunia ini harus punya keunikan atau kecantikan yang sama. Tapi ya mungkin ketika ada komplimen itu kita tetap senyum menerimanya kan. Dan tetap bilang makasih, because that's what we were taught to do. Dan itu yang aku maksud, kompetisi ini udah ditanamin jauh dari kita kecil. Bahkan dari sebelum kita bisa berpikir apakah ini hal yang benar, kita udah disuapin itu dari lama. Lewat komplimen yang datang dalam bentuk comparison dan cerita-cerita atau tontonan atau apapun yang kita konsumsi yang secara tidak sadar ngajarin kita buat takut sama perempuan lain yang lebih dari kita. Atau lewat naratif yang bilang buat jadi spesial atau buat dianggap spesial, kamu harus berbeda dari perempuan lain. Dan itu bukan karena kamu unik, tapi karena biar nggak kayak mereka aja. Ini ya secara nggak sadar itu kebawa terus sampai kita gede, sampai kita dewasa, di kerjaan, di sekolah, di komunitas, dimanapun kita berada deh pokoknya. Tiba-tiba ngerasa harus menang dari perempuan lain, padahal di meeting yang sama dan satu tim lagi. Dan tujuannya bahkan sama, tapi nggak tahu kenapa mungkin ada beberapa dari kita yang merasa enggak deh, kali ini di meeting ini aku harus lebih menonjol, harus lebih menang, harus lebih kelihatan, dan lain-lain. Have you feel that way? Dan kalau memang iya, keep it to yourself and refleksi lagi, is it right? Is it good? Is it wise? Dan tau gak sih, ini tuh kita lakukan bukan buat dia atau bukan buat mereka atau bukan buat siapapun, tapi buat kita. Buat kita sendiri. Ketenangan ini tuh buat kita sendiri. Dan jadinya ketika ada yang memang duluan di hal apapun itu, bukannya senang dan ikut happy sama pencapaian mereka, kita malah ngerasa iri, merasa terancam. Aku kapan ya? Kok aku gak kayak dia? Kok aku belum punya? Padahal dia udah punya segalanya, tapi aku bahkan satu pun belum punya. Dan itu capek. Dan aku mau mungkin siapapun yang nonton ini merasa perlu memperbaikinya dan perlu mengatasinya. Ini sesuatu yang perlu kita atasi. Aku juga ingat kalau aku pernah baca-baca soal ini. Ada istilah yang menurut aku cukup relate sama apa yang kita rasain. Pernah dengar nggak? Queen Bee Syndrome. Ya, ada yang namanya Queen Bee Syndrome, semacam istilah buat gambarin gimana kadang perempuan yang posisinya jauh lebih tinggi malah jadi yang paling menjatuhkan perempuan lain di bawahnya, bukannya support. Tapi penting juga ya buat dicatat, nggak semua bentuk kompetisi antar perempuan itu bisa disebut Queen Bee Syndrome, karena sebenarnya konsep ini lebih spesifik ke perempuan yang udah berhasil dalam lingkungan yang didominasi laki-laki. Dan ada juga nih istilah Tall Poppy Syndrome. Nah, Tall Poppy Syndrome ini apa? Intinya soal orang-orang yang paling menonjol itu sering banget jadi sasaran buat dijatuhkan biar sama rata kayak orang lain, biar sama rata kayak mereka-mereka yang berusaha untuk menjatuhkan itu. Dan kenapa ini juga nyambung sama Tall Poppy Syndrome? Dan artikelnya juga di artikel yang sama, karena ketika seseorang yang mulai menonjol justru mendapat tekanan untuk turun dan gak terlalu bersinar. Jadi kompetisi antar perempuan ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar perempuan gak support perempuan ya sebenarnya.
Dan aku juga sempat baca ada riset-riset yang nunjukin bahwa perempuan itu cenderung lebih sering nyerang secara halus, bukan secara fisik. Lewat gosip, lewat komentar-komentar di postingan perempuan lain yang lagi happy-happy dan share hal yang dia suka. Pokoknya ke sesama perempuan yang mereka anggap saingan. Sementara laki-laki biasanya lebih terang-terangan, lebih diterima secara sosial, malah kayak di kerjaan atau di olahraga. Dan aku share ini bukan buat bikin kita ngerasa lebih insecure ya, kayak tuh kan berarti memang udah dari sononya, emang udah dari dulu kita begini. No. Aku share ini karena buat aku tahu pola yang cukup universal, yang bahkan ada istilahnya, itu bikin aku ngerasa less alone. Bikin aku ngerasa, oh ternyata aku nggak jahat, oh ternyata ini pola yang dibentuk dari kita kecil secara tidak sadar. Dan karena dibentuk, berarti kita juga bisa unlearn, dia bisa di-unlearn. Nanti di belakang aku bakal bahas gimana caranya aku unlearn soal ini. Sekarang aku pengen bahas satu hal yang aku notice lagi. Kalau ternyata semakin aku ngerasa gak aman sama diri aku sendiri, semakin gampang atau semakin mudah aku terancam sama perempuan lain. Karena waktu aku lagi ngerasa oke banget sama hidup aku lagi ngerasa ya udah on, happy, dan ya have everything figure out, aku bisa lihat cewek lain yang keren dan beneran senang buat dia. Tapi ketika aku lagi ngerasa insecure, ketika aku lagi gak ngerasa aman sama diri aku sendiri, entah itu aku lagi ngerasa gak oke, banyak hal yang lagi aku overthinkingin, atau aku lagi gak take care of myself well, aku jadi merasa sangat mudah terancam. Kayak, kok dia bisa ya? Kok padahal dia nggak, ya gitulah. Pokoknya banyak hal yang bikin aku nggak bisa pure admire, malah aku merasa terancam dan ada sesuatu yang diambil dari aku, padahal nggak ada sama sekali. Dan ini yang bikin aku sadar rasa terancam itu jarang banget, atau bahkan kayaknya bukan soal perempuan lain deh selama ini, tapi lebih ke soal apa yang lagi kita hadapin sama diri kita sendiri, sama apa yang lagi kita struggle di dalam diri kita. Dan momen yang bikin aku sadar pertama kali itu ketika aku mulai punya teman-teman perempuan yang genuinely root for each other. Ini baru pertama aku sadar ya, belum kedua pas aku mulai beneran realize and aware sama hal ini, terus aku mulai unlearn kepercayaan atau hal-hal ini. Jadi nggak langsung aku unlearn juga, aku nggak langsung oh berarti ada sesuatu yang perlu aku beresin dalam diri aku. Enggak. Untuk pertama aku cuma baru sadar kalau capek ternyata hidup sama mindset kompetisi itu, karena aku sadar kalau ternyata adalah perempuan selain ibu atau tante kamu, because I have my best auntie, yang bakal happy ketika kamu happy, yang happy aja gitu, ngeliat kamu happy, yang seneng ngeliat pencapaian kamu dan lain-lain, karena itu bikin kamu seneng. Ternyata ada, dan ternyata ada circle pertemanan yang nggak diam-diam compare, nggak diam-diam jadiin apapun yang kita capai itu kompetisi. Ternyata ada. Tapi tadi aku bilang kalau ini baru permulaan, kayak aku sadar ternyata selama ini tuh aku selalu jadiin apapun itu kompetisi, tapi aku nggak beneran unlearn hal ini dan aware akan hal ini, karena itu terjadi pas SMA. Aku baru merasa aku punya teman-teman, entah itu teman-teman yang datang dari SMP juga atau teman-teman di SMA, cuma aku baru sadarnya pas aku SMA, dan aku baru aware dan pengen gitu untuk unlearn hal ini karena ini bikin capek jujur, dan akhirnya aku pengen juga genuinely happy buat perempuan lain ketika ngelihat perempuan lain lebih sukses, lebih apapun itu. Ini di luar konteks pertemanan ya, karena jujur aku bisa happy ngeliat temen-temen aku happy dan dapat pencapaiannya, cuma ternyata aku belum bisa pada waktu itu. Kayak 3 bulan belakangan ini ngelihat perempuan lain di sosmed atau di sosial media yang ketika mereka dapat pencapaian yang aku pengen, terus aku ikutan happy buat mereka, ternyata aku belum bisa fully gitu. Dalam hati dan dalam pikiran aku tuh belum bisa sepenuhnya pure admire dan ya bangga dan ikut happy. Jadi aku baru aware dan mempelajari hal ini 3 bulan belakangan setelah aku punya conversation with my auntie di mobil pas jalan pulang. Kayak, kamu tuh gak bisa ngerasa kurang dan ada sesuatu dari diri kamu yang diambil ketika kamu lihat perempuan lain di luar sana punya hal yang kamu mau. Soalnya jujur aja aku tuh sering banget ngerasa sedih ketika ada perempuan lain di luar sana yang tiba-tiba aku lihat di sosial media punya sesuatu yang aku mau atau sesuatu yang lagi aku usahakan. Instead, I'm happy for her. Aku ngerasa sedih and I feel it's wrong. I could be happy for her, not sad. Tapi aku juga mau jujur nih, unlearning ini bukan proses yang selesai 1-2 hari atau dalam seminggu. Tiba-tiba kamu udah bisa pure, atau apalagi kamu tumbuh dari lingkungan atau apapun yang kamu konsumsi
dari kecil secara tidak sadar ngajarin kamu untuk merasa takut sama perempuan lain yang lebih dari kamu, mungkin ini bukan sesuatu atau jadi hal yang gampang buat kita. Tapi bisa, bukan berarti impossible dan gak mungkin, bisa. Selama kita mau, kita bisa ngelakuin apa aja. Karena ya tadi relationship pertama aku waktu SMA juga bukan momen-momen terbaik aku rasa. Dan dalam waktu sebulanan aku mempelajari dan mengatasi perasaan ini, itu juga ada kok momen-momen atau detik-detik dimana ada perasaan sedikit merasa terancam, bukannya kagum. Tapi mungkin ya aku belajar untuk menerima aja bahwa aku gak jahat untuk berpikir seperti itu dan merasa seperti itu, karena aku sedang belajar dan mengatasinya juga. Dan bedanya sekarang dari aku yang dulu, ya aku notice dan aku aware gitu. Dan aku punya pilihan buat ninggalin itu. Jadi please buat kamu yang mungkin merasa relate sama semua hal tadi, jangan merasa jahat dan merasa kok aku gitu banget ya jadi cewek, kok aku gak bisa ternyata pure mengagumi dan punya hati yang bersih gitu. Karena ya gimana pun kita tumbuh tadi mengonsumsi hal-hal yang ternyata secara tidak sadar mengajari kita untuk takut sama perempuan lain yang lebih-lebih dari kita. Bisa aku ganti loh dengan hal yang lebih baik, terus aku mau mempelajarinya, aku mau mengatasinya ya. Menurut aku kamu justru punya hati yang cukup luas dan cantik. Karena gimana pun kita pengen kan cantik inside out. So yeah, learn it. Dan aku juga tadi udah bilang di pertengahan atau di awal-awal kalau aku bakal share hal-hal apa aja yang aku lakukan untuk unlearn hal ini. So yeah, let's spill here. Gimana caranya aku unlearn perasaan mudah terancam sama perempuan lain yang kelihatannya lebih dari aku. Yang pertama, coba notice dulu momennya. Waktu kamu ngerasa gak nyaman lihat perempuan lain, kamu coba tanya ke diri kamu sendiri dulu, ini beneran soal dia atau ini soal sesuatu yang lagi aku rasain tentang diri aku sendiri belakangan ini atau sekarang. Maksudnya gimana? Mungkin contohnya kamu ngelihat dia punya sesuatu atau dia nge-share sesuatu atau pencapaian sesuatu yang dia punya atau dia capai sekarang, terus kamu ngerasa kayak ya udah gitu doang atau apa. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri, apakah itu hal yang kamu mau dan tapi kamu belum mendapatkannya atau kamu belum punya, jadinya kamu bitter ke dia tanpa alasan. Coba tanya itu dulu ke diri kamu sendiri. Atau bisa jadi juga karena hal lain, misal di seseorang di masa lalu kamu yang sempat ngelakuin hal yang nyakitin kamu dan lain-lain, bisa jadi juga. Jadi coba tanyain dulu, kenapa kamu gak suka ngeliat dia? Apakah ini beneran soal dia atau ini soal kamu? Dan kalau kamu udah tahu jawabannya, entah itu jawaban yang pertama atau yang kedua, kamu paling tahu gimana cara mengatasi itu. You know yourself better lah, dan you will figure it out kan. Cuma itu yang aku lakukan tiap kali aku mungkin ngerasa gak nyaman ngelihat perempuan lain. Yang kedua, coba deh belajar untuk notice hal-hal baik dari perempuan lain. Itu bisa dimulai dari teman-teman kamu atau dari orang, mungkin bukan teman ya, mungkin orang-orang yang kamu kenal aja. Dan ngomongin hal itu ke diri kamu sendiri. Atau kamu juga bisa langsung bilang ke dia tentang apa hal-hal baik yang kamu lihat dari dia atau hal-hal yang keren, oke, atau gimana pun, kamu bisa langsung muji dia at that moment. Belajar untuk gak apa-apa loh, kayak makeup kamu bagus hari ini, blush on kamu cantik banget hari ini, kak blush onnya cantik loh, style kamu bagus banget hari ini, lucu banget deh pitanya. Kamu bisa coba untuk bilang langsung ke orangnya ketika kamu lihat atau notice hal-hal baik dari dia. Tapi kalau kamu masih malu ya nggak apa-apa, keep it to yourself dulu aja, ngomong dalam hati kayak, bagus ya ternyata dia pakai ini. Coba admit itu di kepala diri sendiri kalau kamu masih merasa cukup malu dan belum cukup berani untuk bilang langsung. Dan yang ketiga, kalau ada kesempatan, coba beneran kenalan sama perempuan yang tadinya kamu anggap threatening. Karena biasanya orang yang kamu anggap punya segalanya, begitu kamu ajak dia ngobrol, dia juga punya struggle ternyata yang, sama aja kayak perempuan-perempuan normal, dia manusia juga, walaupun kelihatannya di luar keren banget dan have everything figure out, ternyata dia juga perempuan yang merasakan insecurity yang sama dan lain-lain. We never know. Jadi coba tanya aja dan coba kenalan. Dan yang keempat atau yang terakhir, kerjain juga coba bagian dalam kita, bukan cuma yang kelihatan dari luar aja, bukan cuma secara fisik tapi juga secara mental. Karena semakin kita nemuin rasa cukup dari dalam atau semakin kita secure sama diri kita sendiri, semakin kecil kemungkinan kita ngerasa terancam sama perempuan lain atau bahkan zero. Udah gak akan ada lagi kalau kamu udah lebih dan sangat secure sama diri kamu. Udah sih segitu aja yang aku lakuin, gimana caranya aku unlearn hal ini.
Dan aku tegasin sekali lagi, kalau kamu pernah mikir seperti itu dan merasakan hal ini juga, itu bukan berarti kamu jahat atau toksik. Ini tuh cuma reaksi yang dibentuk dari banyak hal aja, dari lingkungan, dari yang kita konsumsi, dari cara kita dikondisikan buat sama perempuan, pokoknya banyak. Jadi jangan merasa seperti itu, karena yang penting bukan kita nggak pernah merasakan atau kita nggak pernah mikir seperti itu. Yang penting adalah gimana respon kita terhadap hal itu atau perasaan itu waktu kita sadar. Karena pada akhirnya her winning is not your losing. Kesuksesan perempuan lain itu nggak mengambil apapun dari kamu kok. Kesuksesan itu nggak merebut apapun dari kamu dan nggak mengurangi kesempatan kamu. Dan kalau akhirnya kamu bisa celebrate perempuan lain tanpa merasa terancam, that says a lot about how secure you are with yourself. Because trust me, perempuan yang beneran kuat itu bukan yang bisa jatuhin perempuan lain, tapi justru yang bisa ngangkat mereka tanpa ngerasa kehilangan apa-apa. Dan aku baru sadar mungkin ini yang jadi benang merahnya. Take care of yourself so you don't become bitter to others who take care of themselves. Itu quote yang beberapa kali lewat di TikTok aku atau di Instagram. Yeah, that's true. Karena kalau kamu take care of yourself juga gitu, kamu nggak merasa terancam atau ngerasa sih dia kayak gini karena ya you do that too. Kamu merawat diri kamu dengan sangat, jadi kamu tidak merepotkan atau memikirkan perempuan lain sebegitunya, tapi justru malah ikut happy kayak, oh ternyata dia juga ngelakuin ini, oh ternyata dia sama kayak aku. Because you take care of yourself. Karena kalau kita nggak pernah benar-benar ngurus diri kita sendiri, ngisi gelas kita sendiri, kita bakal gampang banget ngerasa jealous atau bitter sama perempuan lain yang lagi ngurus dirinya, atau sama perempuan lain yang kelihatan udah lebih dulu punya sesuatu yang kita mau, padahal mereka nggak salah apa-apa, tapi kita kayak jahat secara tidak sadar. Entah itu mungkin komen, bisa jadi banyak banget orang-orang yang berani komen di posan perempuan lain dan menjatuhkan, padahal mereka nggak salah apa-apa, mereka cuma happy dan post gitu ke sosial media aja. That's why take care of yourself, it's important. Okay, maybe that's all. Kayaknya aku udah gak ada yang pengen diomongin sih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Please bantu bestie kamu ini capai 100.000 followers sebelum Oktober, karena Oktober itu ulang tahun aku. Please aku harus post berapa kali seminggu. Komen di bawah. Bye.